kesempatan kali ini eh, kami akan mempresentasikan bisnis plan kami. Sebelum memulai presentasi, saya akan memperkenalkan rekan-rekan saya. Ada Felita, Livia, dan Teresa. Next. Eh, yang pertama ada logo. Logo dari Udo melambangkan ada pensil yang melambangkan jenis produk yang akan kami jual, yaitu alat tulis atau stationery. Daun di atas pensil tersebut melambangkan pohon yang seharusnya dapat diselamatkan dari penebangan hutan berlebihan demi menciptakan produk baru. Daun tersebut juga melambangkan dukungan dari bisnis Udo yang dalam memulai hidup yang eco-friendly. Udo yang kedua, alasan. Udo yang artinya kayu dalam bahasa Jepang. Alasan kami memberi nama Udo sama dengan alasan dari lambang daun tersebut, karena produk kami berbahan dasar kertas daur ulang yang bisa mengurangi pengundulan hutan. Semboyan atau tagline Udo adalah Recycled Things Unit, yang berarti barang daur ulang yang Anda butuhkan. Udo dibuat dengan latar belakang mengurangi produksi sampah di Indonesia dan global warming yang terjadi saat ini. Bisnis yang difokuskan mendaur ulang juga dibuat untuk menyadarkan masyarakat Indonesia bahwa barang-barang yang biasa dipakai sehari-hari masih bisa didaur ulang dan tidak langsung dibuang. Banyaknya anak muda zaman sekarang yang menikmati stationery juga menjadi salah satu alasan didirikannya bisnis ini. Dukungan dari media sosial yang bisa membantu mengembangkan bisnis dengan menjangkau anak-anak muda tersebut bisa menjadi kesempatan bagi kami untuk menjual produk-produk tersebut. Visi dan misi. Visi menjadi bisnis yang dikagumi dengan memanfaatkan sistem daur ulang. Misi, 1. Mengurangi pemakaian kertas berlebih. 2. Menjadikan barang-barang bekas menjadi barang baru yang bisa dipakai. 3. Mengurangi sampah atau limbah. 4. Mengurangi terjadi global warming serta pengundulan hutan. Next. Ini adalah struktur perusahaan kami. Sekarang saya akan memperkenalkan struktur perusahaan kami. Yang pertama ada CEO, yaitu saya sendiri. Tugas saya adalah mengawasi marketing, finance, dan production. Lalu ada manajer marketing yang dipimpin oleh Teresa. Di bagian marketing ini kami membutuhkan 2 karyawan. Tugasnya yaitu mempromosikan bisnis kami. Lalu bagian finance yang dipimpin oleh Livia. Di bagian ini kami membutuhkan 1 karyawan. Tugasnya untuk mengatur keuangan bisnis. Lalu ada bagian production yang dipimpin oleh Felita. Di bagian production tugasnya yaitu memproduksi barang-barang yang kami jual. Kami membutuhkan 4 karyawan karena di bidang ini harus aktif dalam produk yang kami jual, karena handmade semua sehingga membutuhkan karyawan yang lebih banyak. Next. Baik, ini adalah produk pertama yang Udo tawarkan, yaitu buku kardus. Peran dari kardus ini adalah untuk menggantikan cover buku pada biasanya, dan buku ini juga bisa digunakan sebagai buku tulis biasa atau juga bisa digunakan sebagai sketchbook. Ini adalah cara pembuatannya. Selamat menikmati.
Untuk produk yang kedua ditawarkan oleh Udo adalah pensil koran. Koran sendiri menggantikan peran dari kayu pada pensil kayu. Hal ini bertujuan untuk mengurangi penebangan pohon yang berlebihan. Dan berikut adalah proses pembuatan pensil koran. Baik, untuk perhitungan harga jual, kami mempertimbangkan dari modal yang dibutuhkan dan berapa profit yang ingin diambil. Seperti yang Anda bisa lihat, di sebelah kiri tabel berwarna pink adalah rincian harga modal. Sedangkan di sebelah kanan, tabel berwarna orange adalah harga yang sudah dibagi untuk modal buku per item. Dari sanalah kami mendapatkan modal sebesar 3.690 perak, profit sebesar 3.310 perak, serta selling price dengan Rp7.000. Lalu apa sih kelebihan dari buku kardus ini daripada produk-produk lainnya? Pertama, terbuat dari bahan bekas sehingga ramah lingkungan. Kedua, pembuatan yang mudah. Ketiga, bahan yang digunakan mudah untuk didapatkan. Lalu keempat, membantu penjual barang bekas pinggir jalan. Dan yang kelima dan paling penting adalah berfungsi normal seperti buku tulis pada umumnya. Dan untuk harga pensil, yang di sebelah kiri adalah harga modal. Dan untuk yang di sebelah kanan adalah harga untuk satu piece pensil. Satu set pensil yang kita jual, terdapat 3 piece isi. Harga semua ditambahkan dan dikali 3, lalu ditambahkan juga dengan harga stiker dan box. Lalu, kami mengeluarkan modal sebesar Rp3.270 dan mendapatkan profit sebesar Rp2.730.000. Dan kita menjual pensil ini dengan harga Rp6.000. Untuk kelebihan produk pensil kami lebih cepat terurai karena terbuat dari kayu yang ramah lingkungan dan mengurangi penebangan kayu seperti yang digunakan pensil biasa. Untuk sekarang ini, estetika koran sedang tren di masa sekarang. Next. Dan untuk media promosi, pertama, kami menggunakan brosur atau mohon maaf ada kendala. Saya lanjutkan. Yang pertama, kami menggunakan brosur atau poster, seperti yang bisa kita lihat di sebelah kanan, itu adalah poster yang kami buat. Di bagian atas ada tulisan Udo, yaitu nama perusahaan kami. Dan di bawahnya ada tulisan Help Save the Earth, itu karena produk kami terbuat dari bahan recycle. Kami juga menjual produk kami secara online. Dan itu adalah gambar produk kami yang telah kami buat. Dan di bawahnya ada tulisan Recycled Things Unit. Itu adalah semboyan dari perusahaan kami. Dan di paling bawah terdapat nomor WhatsApp dan Instagram kami yang bisa dihubungi jika tertarik untuk membeli. Yang di sebelah kanan, yang di sebelah kiri, kami juga mempromosikan secara online dengan menggunakan Instagram. Next. Dan untuk target audience, kami lebih mengarah ke perempuan, karena biasanya perempuan lebih tertarik dengan alat-alat tulis atau stationery.
Kami juga menargetkan untuk orang-orang yang tertarik dengan membaca, stationery, atau art. Untuk umur, sebagian besar konsumen kami dari umur 13 sampai 25 tahun, yaitu mahasiswa atau pelajar yang masih menggunakan alat tulis. Next. Selanjutnya adalah finance. Yang pertama, dari total gross revenue yang terdapat pada diagram sebelah kiri. Dapat dilihat dari diagram tersebut bahwa setiap tahunnya perusahaan kami memiliki kenaikan target penjualan. Di tahun pertama, target penjualan kami sebesar 25.000 pieces pensil dan 25.000 pieces buku. Sehingga di tahun pertama, total penjualan kami sebesar 50.000 pieces buku dan pensil. Kemudian di tahun kedua, penjualan kami pun meningkat. Tetapi jika dilihat dari diagram tersebut, di tahun ketiga, target penjualan kami meningkat 2 kali lipat. Jika di tahun kedua, penjualan kami sebesar 30.000 pieces buku dan pensil, di tahun ketiga kami menambahkannya sebesar 60.000 pieces buku dan pensil. Mengapa demikian? Karena di tahun pertama merupakan tahun pengenalan tentang perusahaan kami beserta produk-produknya. Dan di tahun kedua dan ketiga merupakan tahun di mana perusahaan kami sedang booming atau terkenal. Kemudian di tahun keempat dan seterusnya merupakan tahun di mana perusahaan kami menjaga pelanggan kami agar tetap stay di tempat di perusahaan kami, sehingga target penjualan tidak begitu naik banyak. Selanjutnya adalah gross profit. Di tahun pertama, keuntungan untuk buku sebesar Rp82.750.000 dan untuk pensil sebesar Rp68.250.000. Jadi, di tahun pertama, kami memperkirakan total semua keuntungan sebesar 151 juta. Dan setiap tahunnya, keuntungan tersebut akan bertambah. Sekian presentasi dari kami, dan jika ada pertanyaan bisa ditanyakan setelah presentasi. Dan apabila ingin menghubungi Udo setelah ini, bisa melalui Instagram, yaitu udo.handmade, atau melalui WhatsApp dengan nomor 08175523 355. Sekian dari kami, atas perhatian, waktu, dan kesempatan, kami ucapkan terima kasih.